Hai, Shalom sahabat Bible Study. Selamat datang di program Bible Study. Markijar, mari kita belajar. Tentunya belajar Alkitab. Dan di studio sudah hadir bersama kita Pastor Ate, bukan Andre Taulani, tapi Pastor Andre Tunggal. Selamat datang Pastor, apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji thank Tuhan. you for having me. Masih kuat untuk mengajar kita? Haleluya. Ya. Karena Markijar dikejar-kejar. Dikejar-kejar. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup seru. Tema kita hari ini adalah kremasi tidak alkitabiah. Sahabat Bible Study, kremasi merupakan sebuah praktek dalam budaya tertentu di mana jenazah itu tidak dikuburkan ke dalam tanah, tetapi dilakukan pembakaran seluruhnya sampai tersisa abu dari tulang-tulang. Dan abu itu selanjutnya disimpan di tempat khusus dan diberikan kepada anggota keluarga. Ada yang menyimpannya di rumah, ada juga yang membuang abu itu ke tempat-tempat seperti laut dan sebagainya. Dan saat ini kremasi pun ternyata sudah banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Meski sudah banyak dilakukan, tapi kita harus sadari bahwa masih ada pro dan kontra terhadap tindakan kremasi ini. Nah, Pastor Andre, jadi seperti biasa karena ini Bible Study, kita akan memulai pembahasan kita ini dengan dasar-dasar Alkitab. Jadi mungkin Pastor Andre bisa jelaskan, apakah ada petunjuk Alkitab tentang kremasi, Pastor? Sedihnya tidak ada. Selesai sudah episode kita. Tapi memang gini ya, maksudnya isu ini menjadi satu isu yang sedikit kontroversi karena kalau kita merunut pada sejarah gereja, memang ada semacam perdebatan tentangnya. Nah, karena itu memang penting juga memang kita melihat di dalam Alkitab tentang apakah praktek penguburan atau praktek penanganan jenazah. Ya, kalau penguburan itu kan salah satu model penanganan jenazah. Penanganan jenazah dengan dikubur, ya. Dan tentu saja dalam konteks yang lain, dalam contoh yang lain ya penanganannya lewat kremasi gitu ya. Nah anyway, apakah Alkitab menyebutkannya secara khusus? Actually tidak gitu. Tetapi kalau misalnya kita melihat ada dalam satu budaya-budaya tertentu, kita akan melihat satu indikasi-indikasi ya. Misalnya ada orang-orang yang kemudian dihukum atau di dalam imamat misalnya, pengaturan itu bahkan sampai dikatakan dibakar ya. Itu adalah satu ekspresi-ekspresi yang menjadi, kalau misalnya orang tuh dibakar sampai habis jenazah, itu hukuman. Jadi itu erat kaitannya dengan hukuman. Makanya tidak cukup baik itu dalam perspektif orang waktu itu kalau jenazah itu dikremasi. Dikremasi seperti tadi definisinya ya, dibakar. Lalu kemudian kita akan menemukan juga di dalam praktik-praktik penyembahan dewa dan dewi dari bangsa Kanaan, salah satunya adalah pengorbanan anak. Itu dibakar caranya. Dimana kita tahu bahwa kurban bakaran itu hanya hewan kan begitu kan ya, yang diminta oleh Tuhan di perjanjian lama. Tetapi itu diberlakukan kepada manusia oleh bangsa lain. Makanya dari situ kita juga ngerti kenapa Tuhan juga bilang kan, kamu jangan kawin dengan bangsa lain. Kamu jangan mengikuti keteladanan atau cara mereka. Bukannya Tuhan mau rasis, tapi karena Tuhan tahu bahwa budaya bangsa lain itu keji. Budaya bangsa lain itu buruk ya. Dengan membakar manusia sebagai korban buat ilah-ilah mereka. Dan jadi itu jadi satu hal yang buruk, tidak boleh dilakukan. Nah, kita akhirnya ngerti bahwa ini bukan, sekali lagi ini bukan ayat untuk menjadi dasar melakukan kremasi. Tetapi kita akhirnya ngerti konteks atau latar belakang kenapa ini jadi sesuatu yang buruk di masa lalu. Karena dengan dibakar jenazahnya dianggap ini seperti hukuman, dianggap seperti ini mempersembahkan kurban kepada ilah lain, dan juga dianggap tubuh yang seharusnya diciptakan dari tanah itu tidak kembali ke tanah. Dianggap habis gitu kan. Dianggap sudah kemana, nggak tahu juga. Kayak gitu. Jadi dianggap tidak menghormati jenazah, tidak menghormati orang yang pernah hidup itu, jenazahnya, sehingga dibakar. Jadi itu jadi sesuatu yang unlikely dilakukan. Kira-kira sih seperti itu backgroundnya. Oke, Pastor. Jadi dengan budaya-budaya tadi yang dicatat di Alkitab juga ada nuansa negatif, meskipun itu tidak bisa kita jadikan
dasar untuk melarang kremasi ya sebenarnya. Tentu tidak dijadikan dasar. Tapi memang kita mesti akui bahwa ada bagian dalam masa di mana gereja itu melarang melakukannya. Dan tentu saja waktu itu pada konteksnya juga. Hari ini kalau misalnya orang semua kubur, bumi kita penuh. Populasi sudah berapa banyak? Iya kan? Semua orang yang pernah hidup masuk di dalam liang tanah, dikubur, wow, berapa penuhnya itu bumi kita. Ya jadi harus melihat berdasarkan konteks-konteks zaman juga sih. Kayak gitu sih. Jadi kesimpulannya orang Kristen boleh nggak mengkremasi saudaranya atau nanti ketika dia meninggal, saya dikremasi aja? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu diperhatikan juga? Nah, ngomong tentang pertimbangan, mungkin pertanyaannya akhirnya kembali kepada, terus waktu itu gereja kenapa melarangnya? Iya, itu. Nah, kan gitu kan ya. Nah, sebenarnya dari seluruh perdebatan yang saya pernah pelajari, saya lihat, perdebatannya itu ada pada permasalahan teologis. Dianggap bahwa kan kita orang Kristen percaya akan kebangkitan. Kita percaya akan hari Tuhan gitu. Kita percaya bahwa ada masa di mana nanti ketika Tuhan datang maka kita akan dibangkitkan kembali. Dibangkitkan kembali lalu kemudian disitulah kita akan dengan tubuh yang baru akan menghadap Tuhan, kan begitu kan? Nah, gereja-gereja yang menentang praktik kremasi sampai pernah ada masa di mana gereja Katolik itu menentang. Menentang banget. Tapi kemudian ada masa di mana akhirnya diperbolehkan kremasi. Sampai sekarang yang sejauh yang saya mengerti, saya tahu, gereja Ortodoks Timur itu menentang. Tidak boleh. Sampai sekarang. Oh. Tidak boleh. Kenapa? Karena mereka punya pengajaran bahwa kalau dibangkitkan itu tubuhnya mesti lengkap. Tubuhnya mesti ada gitu. Kalau nggak dikubur, apa yang dibangkitkan? Wow. Tapi jadi kesulitan juga dengan pandangan itu, bagaimana dengan misalnya orang yang kecelakaan, misalnya pesawat meledak, apakah dia tidak bisa dibangkitkan gitu ya? Itu kesulitannya. Ya? Itu kesulitannya. Cuman kan ya pada akhirnya kita kan menghargai pandangan teologisnya mereka bahwa ya mereka melihat bahwa itu menjadi satu kesatuan, tubuh jasmani dan itu jadi satu kesatuan dibangkitkan Tuhan sehingga utuh. Ya. Nah, cuman kan kita kekristenan tidak lagi melihat, makanya tadi pertanyaannya, kalau kecelakaan gimana? Iya kan? Dan agaknya kita juga kok boleh setuju bahwa Tuhan itu tidak kurang kuasa lah. Betul. Untuk memberikan tubuh kepada kita kan? Iya. Kayak gitu kan ya. Tuhan itu tidak kurang kuasa di mana kalau misalnya dikremasi lalu kemudian bangkit, ya kan sebenarnya Tuhan tidak kurang kuasa juga untuk memberikannya. Apakah hanya karena nggak ada tubuhnya lalu nggak bangkit kan? Itu kan satu big question gitu kan ya. Jadi kalau ditanya sekarang, apakah orang Kristen atau kerabatnya itu boleh dikremasi? Jawaban saya, oke, boleh. Malah kalau saya preferensi pribadi, kremasi aja. Karena apa? Karena menurut saya dunia sudah penuh. Dunia sudah terlalu penuh dengan populasi. Bahkan mungkin bisa dibilang overpopulasi, bisa dibilang iya. Kita apalagi boleh sebut lah ya Jakarta, ya kan? Aduh, populasinya kan penuhnya minta ampun. Mau kubur di mana? Kayak gitu. Dan lagi pula untuk penguburan juga biayanya juga besar, ya kan? Kayaknya kremasi itu jadi salah satu jalan yang bisa diterima dan itu tidak bertentangan secara teologis. Tetapi tentu saja kita harus mengingat bahwa kremasi yang dilakukan oleh orang Kristen tidak ada kaitannya dengan praktik kremasi oleh agama lain. Yang ada unsur-unsur mistiknya, ya, unsur-unsur yang dilakukan seperti agama lain dengan ritual-ritualnya. Karena orang Kristen jelas melakukan ini sesederhana karena kita membuatnya menjadi bermakna di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, ya. Makanya baik penguburan maupun kremasi, kedua-duanya bukan penting caranya, tetapi penting adalah maknanya. Menghibur orang-orang yang ditinggalkan dan memberikan sebagai satu sarana juga yang baik untuk memberitakan tentang Injil kepada orang-orang yang hadir. Pada waktu saat itu yang sedang hadir di dalam upacara entah penguburan atau kremasi.
Oke, Pastor Andre. Nah, Pastor Andre, di Alkitab ada satu ayat yang sering kali digunakan untuk menentang tindakan kremasi. Meskipun kita belum tahu apakah ayat itu tepat digunakan untuk menentang kremasi. Tapi ayat itu tidak akan kita bahas sekarang. Kita akan bahas di part berikutnya. Biar peserta Bible Study, sahabat Bible Study penasaran, kita akan membahas bagian ini di part berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus program Bible Study karena kita masih akan ketemu di part berikutnya dari episode ini. Saya Roni Sitorus dan Pastor Andre Tunggal pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.